Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu ridha ilahi ta'ala syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ahlina wa ahli baitina wa tilmidatina wa talamidina dina syekhina wa syekhina wa syekhina wa ma'alihi wa kitab Muhammad bin Abdul Qadir Qabil lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mas dari tahadzuras. Itu ada peringatan dalam bab mustahadhah sebagai mustahadhah ketika melahirkan lalu keluar darah lebih dari 60 hari. Misal melahirkan 62 hari atau 70 hari dan seterusnya, yang jelas lebih dari 60. Bisa dikatakan mustahadhah nifas itu ketika setelah melahirkan lalu hari ke-60 masuk ke 61 itu dalam keadaan keluar darah. Maka hukumnya masuk dinamakan mustahadhah fin nifas. Hari ke-60 masuk hanya nifas. Allah jika hari ke-60 di jam yang sama ketika melahirkan masuk ke 61 dalam keadaan sedang keluar darah, maka hukum 50 hari 4 hari keluar darah. Hukum 57 60 61 berada ini. Maka masalah ini di masalah mustahadhah nifas. Tidak dihukumi 5 nifas 4 hari ini, ya hukumnya mustahadhah nifas sesuai dengan perincian mustahadhah nifas. Bisa mubtadi'ah fi nifas, bisa mubtadi'ah fil haid, bisa muqtadah fi nifas, kemudian mubtadi'ah fil haidnya. Intinya ini punya perincian yang bermacam-macam. Ketika keluar darah yang hari ke-60 ke-61 dalam kondisi sedang keluar darah, maka hukumnya akan perinciannya agak panjang. Kalau ringkasnya masuk hukum mustahadhah nifas. Jika hari ke-60 61 dalam kondisi sedang naqah, maka hukumnya tidak termasuk mustahadhah nifas. Contohnya, ada wanita setelah kemudian keluar darah 7 hari 57 berat darah yang kedua ini keluar di luar atau setelah hari ke-60. 7 dihukumi nifas, 4 hari dihukumi suci. Berbeda halnya contoh yang bawah, 57 ditambah 2, 59, berarti hari ke-60 masuk 61 dalam kondisi sedang keluar darah, maka hukumnya mustahadhah nifas. Masuk dalam hukum atau bab mustahadhah nifas yang perinciannya pernah kita sampaikan berbagai macam mustahadhah dalam bab nifas.
Sehingga perlu dipahami atau dicermati bagi wanita hamil atau melahirkan, ketika bayi, kapan bayi keluar di jam berapa, hari keberapa atau tanggal kapan, kemudian hari ke-60-nya secara sempurna itu hari ke-60-nya di jam, jika waktu itu ada nakok 15 baru setelah idar, maka hukumnya setelah nakok walaupun hanya dihukum. Seperti contoh yang hanya sedikit banget, misalkan setelah melahirkan keluar darah 60 hari kurang 10 menit. Ini keluar 60 hari 10 menit. Lalu atau nakok tidak keluar darah 15 menit. Kalau 6 kurang 1 menit ditambah 15 menit berarti kan lebih dari 6. Setelah itu keluar darah misalkan 3 hari. Maka 60 menit ini nifas, 15 menit hukumnya suci, lalu 3 hari. Ini hari ke-60 masuk ke 61 dalam kondisi sedang suci. Maka tidak termasuk mustahadhah bin nifas. Yang ditanyakan? Allah. Masalah atau daimul hadas. Daimul hadas itu mewakili wanita istihadhah. Enggak wanita istihadhah saja sebenarnya. Orang yang selalu kentut. Antara kentut satu dengan kentut yang kedua, dengan yang ketiga dan seterusnya, itu jedanya atau yang tidak kentutnya itu tidak cukup untuk melaksanakan bersuci dan sholat. Maka dihukumi daimul hadas. Atau orang yang selalu air kencingnya itu keluar terus, merembes terus. Nggak sampai deras, tapi selalu keluar. Kalaupun ada berhenti, berhentinya itu cukup melaksanakan bersuci dan sholat. Maka juga dihukumi daimul hadas. Seperti wanita istihadhah, yang mana darah itu terus keluar, tidak ada putusnya, atau ada putusnya, tetapi putus itu tidak cukup untuk melaksanakan bersuci dan sholat. Maka dinamakan daimul hadas. Aturan ibadahnya ketika dia mau sholat, yang pertama adalah dibersihkan. Dibersihkan najisnya. Atau diceboin. Melihat-lihat hadasnya. Bersihkan darah yang atau itu, maka ya dibersihkan air kencingnya, dibawain. Ini persatu ini tidak perlu karena yang dibersihkan, karena kentut itu tidak ada ainnya, tidak ada barangnya yang bisa disucikan karena hanya angin. Maka jika ada najisnya setelah dicucikan, Anda kemudian mengkeringkannya untuk masalah istihadhah atau orang beser kencing. Jika perempuan
maka caranya seperti orang nyolek sambal. Maaf, seperti ini. Ini dicolek, dimasukkan begitu, dicolek, tidak boleh digeser-geser karena akan membuat najisnya semakin merata. Dicolek seperti ini, seperti orang nyolek sambal. Itu cara mengkeringkannya. Setelah dikeringkan, kemudian yang nomor 3, segera disumbat atau disumpel. Sumbat atau